Kebetulan kita tadi tidak ada di rumah. Yang punya motor ditinggal aja di sini. Kebetulan kita tadi keluar, jadi yang punya motor ditinggal di sini. Kendalanya kita tes dulu apa permasalahannya. Kita kontak on. Lampu apanya normal semua, tapi motor ini disetar tidak mau sama sekali. Tidak tahu kita masalahnya, soalnya yang punya cuman ngantar ke tempat kita, dia udah nggak ada lagi di sini. Oke, kita bongkar apa permasalahannya nanti motor ini. Nah, ini sudah kita bongkar. Ini masalah dinamo tadi yang tidak bisa disetar tadi. Jadi kalau untuk di sini dia mau nyala, dia bunyi seperti tadi, dia bunyi. Jadi kalau untuk disetar dia tidak mampu. Jadi ini nanti kita bongkar, kita bersihkan. Jadi permasalahannya tetap di sini. Bisa dia arang-arangnya habis, bisa juga kol sama arang-arang, atau dia kelahar atau sepulnya udah hangus. Nah, di sini kendalanya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menemukan kendala seperti ini jangan kita fokus ke yang lain. Fokus aja kita khusus dinamo startnya dulu. Lantaran cuman kendala dinamo startnya. Ini kawan. Jadi nanti dibuka ini baut ini, kita bersihkan. Jadi sebelum kita pembersihan ini, sebelum kita pembongkaran ini, bisa terjadi juga switch-switchnya ini bos. Ini belum kita tes arus 12 voltnya apakah keluar nanti. Arus 12 voltnya kita start. Seandainya arus keluar 12 voltnya keluar, itu berarti ini ke switch ini kita tes lagi, switch yang satu lagi. Nah, ini sering terjadi permasalahan di sini nih teman-teman. Jadi kalau di sini permasalahannya atau dia tidak lengket lantaran udah banyak kotoran, jadi nanti kita bersihkan dulu. Nah, jadi pertama kita tes dulu. Nah, ini teman-teman, sebelum kita pembongkaran dinamo yang ini, jadi sebaiknya kita tes arusnya apakah dia untuk arus 12 voltnya ke luar ini, ke soket yang ini. Seandainya ke soket ini keluar, langsung kita sambung soketnya ke sini, kita tes di sininya. Kalau memang nanti di sini keluar arusnya, berarti dijamin ini permasalahannya tetap di dinamonya. Nah, jadi sebelum kita untuk pembersihan ini sudah kita bersih tadi, sudah kita semprot dengan cleaner. Nanti kita ulangin lagi. Yang ini juga kita bersihkan. Nah, nanti kita tes setelah pembersihan ini, nah, apakah memang betul nanti masalahnya dinamo atau tidaknya. Soalnya tadi belum dibersihkan, jadi otomatis mungkin kendalanya di sini.
Jadi setelah pembersihan kita tes arus 12 voltnya masuk apa tidak. Oke. Jadi sekarang kita tes arus 12 voltnya. Kita tancapkan soketnya ini yang masa ke masa. Kita tancapkan di sini aja. Yang satu lagi ini ke api dinamo startnya, soket dinamo start. Jadi kita kontak on kan, nah, kita tes apakah arus 12 voltnya nyala. Nah, berarti arus 12 voltnya mantap. Jadi terutama lagi kita tes yang satunya lagi, apakah dia mengalir ya untuk ke sini. Arus 12 voltnya apakah dia nyampai di penyambung yang kedua. Oke, kita tes. Nah, itu masuk tuh. Jadi tadi arus tidak masuk ke sini lantaran mungkin kendala soket, lantaran soket udah kita bersihkan. Jadi arusnya mantap. Kita tes langsung. Kita ulangin lagi. Kita ulangin lagi. Jadi kalau kawan-kawan menemukan masalah kayak gini, jangan diponis dulu tukar dinamonya atau dibongkar-bongkar dinamonya. Jangan diponis. Dibagikan kawan yang menemukan masalah starternya ketek seperti awal tadi, jangan diponis yang lain dulu. Diutamakan jalur soket-soketnya kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan jalur soket-soketnya, kita tes dengan mempunyai dengan kabel bolham ini seperti kita ini tadi. Kita tes di soket pertama. Setelah kita tes di soket pertama, arusnya keluar 12 volt. Setelah itu kita tes soket yang kedua di sini. Seperti yang sekarang ini. Seandainya ini arusnya menyala, dinamo starter tidak hidup, berarti ini baru kendalanya kita fokus. Ini yang di dalamnya ada masalah, terpaksa kita bongkar. Tapi setelah soket-soketnya kita bersih dan kita tes ulang kembali, seandainya hidup, berarti kan kendalanya tidak ada lagi, cuman kendalanya di kabel soket yang ini tadi. Kunci utama harus keluar 12 volt. Cara tesnya itu pakai bolham. Nah, jadi sekarang kita tes apakah memang motor ini normal kembali. Kita tes, lampu menyala, aktif semua. Kita tekan tombol. Nah, ini kawan-kawan, jangan ragu-ragu lagi masalah kawan motor kayak ini, jangan khawatir. Dan utama jangan dibongkar-bongkar yang lain. Utamakan pemikiran kita, jalur arus 12 voltnya harus keluar. Nah, ini contohnya kawan-kawan. Kalau dibilang kawan, ini kita harus berani. Jadi kawan-kawan harus berani uji coba keterampilan kawan-kawan semua. Jangan dibawa ke dulu. Jadi kita tes dulu. Nah, ini kenyataannya, barang bukti. Kita obrak-abrik sendiri
seandainya motor ini, seandainya kalau sekarang kan udah bagus lantaran kita bersihkan arusnya, seandainya motor ini tidak bunyi yang ini tidak bunyi, starter tidak nyala, bisa kita tes uji coba pakai kabel ini. Kalau bisa kita tes ya. Jadi kalau kita mendadak di perjalanan, starter motor tidak bisa dihidupkan, soalnya kick starter untuk motor NMAX ini tidak ada sama sekali. Jadi untuk kick starter motor NMAX ini dia dari pabriknya tidak ada sama sekali. Jadi langkah satu-satunya ini kita perlihatkan kawan-kawan, pas di perjalanan ini bermasalah, motor tidak mau di starter, kawan-kawan jangan panik. Ini tempatnya di samping box ini, nah, samping box yang kita buka ini, pas di samping di sebelah aki sebelah kiri. Gimana caranya kawan supaya kawan nanti bisa sampai ke rumah? Hal ini sangat penting sekali untuk kawan ketahui masalah motor NMAX yang tidak bisa starter, supaya kita jangan panik. Jadi supaya kita jangan panik, motor NMAX tidak mau di starter sedang di jalan, jadi kita sangat merepotkan. Jadi kita uji cara tesnya ini, tanpa ini apakah motor ini bisa hidup. Kalau di perjalanan rusak, bengkel jauh, mau beli ini juga jauh, jadi jalan satu-satunya solusinya saya tunjukkan sekarang. Nah, oke, kita tes. Jadi sekarang udah ini benalanya rusak lantaran kita mau beli, seandainya kita ada perjalanan sangat jauh sekali untuk bengkel atau mekaniknya. Jadi solusinya harus kita sambung kayak gini aja. Nah, kita sambung aja, kita copot ininya dari soketnya. Nah, jadi kawan-kawan bengkel terlalu jauh, kita mau cari ini susah, tidak tahu tempatnya, sedangkan kita perjalanan masih jauh. Solusi untuk sementara harus kita jemper pakai kabel untuk menghidupkan NMAX ini, supaya nanti sampai ke bengkel untuk ini dibeli baru. Ini kalau motor NMAX nggak bisa hidup. Nah, jadi kita tes yang kedua, ini caranya, atau yang pertama atau kedua kita tes motor NMAX nggak hidup, itu bisa aja melalui kabel jemper. Jadi caranya jemper kawan-kawan, jangan salah jemper, diutamakan kabel aki. Kabel aki ini yang merah ini kabel aki nih kawan-kawan. Ini kabel ke Dynamustar. Jadi yang satu kabel ke aki, yang hitam dia ini ke sini kawan-kawan. Nah, ini yang hitam yang ke sini. Jadi kita tes saja. Nah, ini udah kita copot tadi. Nah, jadi kita ambil kabel api sama masanya. Kita jemper aja, apakah nanti bisa dia hidup motornya.
Kalau sekarang di kontak tidak hidup ini, lantaran kita tes dulu. Sekarang kita tes tanpa lampu engine menyala. Kita tes apakah motor ini bisa hidup. Tidak mau sama sekali sekarang. Jadi nanti kalau sistem penjemperan kita tidak melalui sini lagi penghidupannya, kita otomatis melalui kabel langsung untuk sementara, supaya kita sampai nanti ke rumah atau ke bengkel untuk servis. Inilah solusinya kawan-kawan. Jadi caranya, ingat, hati-hati teman-teman, kabel yang warna hitam sama merah kita jemper, kita jadikan satu. Jadi kita hidupkan kontak. Jadi untuk penyampaian motor kita ke bengkel atau ke rumah cukup dengan cara ini. Ini lantaran dia nggak kuat, kabelnya panas. Jadi kawan-kawan jangan ragu lagi, kalau masalah motor kendalanya ini yang rusak, kawan susah untuk pulang, jadi cukup cara jemper seperti ini. Jadi solusinya ini dikuatkan kabelnya. Ini cuman sedikit, jadi arusnya kurang nendang ke dalam. Solusinya menghidupkan motor ini cukup dengan cara ini. Kita tes satu kali lagi, kita hidupkan kontak. Oke. Jadi cukup dengan cara itu kawan-kawan, hanya cukup sekian. Cara servis motor, kalau kendalanya yang ininya rusak atau motor mati di jalan, cukup kita jemper melalui kabel yang ini. Jadi kawan-kawan tidak usah beli ini dulu, lantaran mungkin jauh dari bengkel. Kalau dekat sama bengkel nggak apa-apa, langsung ditukar ininya aja. Jadi motor top gear kembali. Hanya sekian kawan-kawan, jangan lupa like, komen, subscribe, supaya saya bisa membuat video-video terbaru untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Selamat menonton dan selamat bersahabat. Sekian dan terima kasih.